Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Bab tentang apa yang keluar dari dua jalur depan belakang. Wa kullu ma'i'in, dan tiap-tiap yang cair, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalur depan belakang, najisun, adalah najis hukumnya, illal maniyah, kecuali mani. La budda min ma'rifatin najasa awalan li'anna ma kharaja minas sabilaini wa ahadu anwa'in najasa. Thumma najasatu lughatan ya mustaqbirun. Semua yang keluar dari jalur depan belakang yang cair hukumnya najis. Jadi yang keluar dari dua jalur depan belakang itu semuanya najis yang cair kecuali sperma. Ya, kalau sperma termasuk suci. Yang selain itu dianggap najis kalau bentuknya cair. La budda min ma'rifatin najasati. Oleh karena itu harus mengetahui mana yang najis, mana yang enggak. Dari sini najis itu sendiri apa sih sesungguhnya? Ya, karena kalau di Al-Qur'an kan ada najisun, ada istilah selain najisun. Ya, yang disebut dengan innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun. Kalau kata Quran ada bahasa bukan najis tapi rijsun. Ada rijsun, ada najisun. Bedanya kalau najisun itu najis yang belum terlalu ini, tapi kalau rijisun itu udah najis kotor gitu itu kalau rijisun. Nah di sini menurut syariat najis itu ibaratun angkuli ainin haruma tanawuluhu alal itlaq. Najis adalah semua benda yang haram dimakan secara mutlak. Ma'imkanihi, padahal dia dimungkinkan berubah, tapi lali hurmatiha wistiqdariha au darariha fi badanin au aklin. Ya. Kemudian faqon al-itlaq ihtaraza bihi anin nabatat as-sammiyah. Ya, kalau begitu, kalau bukan cair misalnya masuk enggak? Ya di sini dikecualikan. Misalnya nabatat, tumbuhan as-sammiyah yang mengandung racun. Fa innahu yubahu minha al-qalilu dunal katsir. Sedikitnya diperbolehkan dunal katsir, bukan yang banyak. Ya wa qauluhu ma'imkanihi itaraza bihi anil ahjar wal asya as-salaba. Yang dimaksud tadi dimungkinkan adalah kadang-kadang begini, ada yang keluar dari jalur belakang tetapi bentuknya tidak cair. Misalnya orang buang air besar yang keluar kelereng. Ya, kelereng kan bukan cair. Atau yang keluar batu. Ada yang keluar korek. Ada orang keluarnya korek. Ya karena dulunya mungkin dia main-main ketelan gitu. Itu kan juga, tapi nya tidak cair. Nah di sini kalau tidak cair dihukumi tidak najis alias bisa disucikan. Apalagi yang keluar ada emas segede 5 gram gitu bagus. Keluarnya emas 5 gram. Ya. Nah itu kan keras ya, benda bukan cair maksudnya. Ya gimana? Dia tidak najis kalau bisa dicuci. Bisa dicuci kan Mas ya? Sama juga emas jatuh di tai ayam, sama kan, kita ambil kita sucikan bisa. Itu namanya imkan. Iya, bisa diambil, dibersihkan, disucikan.
termasuk benda yang keras yang lainnya selain bebatuan, besi misalnya. Ya kan sekarang kadang-kadang ada orang sulap makan besi. Ya ada orang sulap makan besi, nanti berarti nya besi gitu. Ya karena tidak mungkin penggilingan perut manusia giling baja nggak akan kuat. Pasti dia utuh akan keluar lagi. Ya di sini zaman sekarang udah berubah lagi. Ada yang nelen narkoba gitu kan ya. Ya sekarang saking takutnya dikejar-kejar polisi, narkobanya ditelan. Ya kan. Ya ditelan, dimasukin memang ditelan gitu kan. Nantinya kalau udah sampai ke tempat dimuntahkan. Kalau nggak dimuntahkan nunggu besok. Ya, kalau narkobanya yang keras kan boleh jadi nggak apa-apa dia. Itu ya namanya juga zaman berkembang, orang kadang-kadang makin cerdas dalam berbuat yang tidak benar. Itu di sini dikecualikan yang keras kan karena dimungkinkan bisa menjadi suci. Ya, nah ini banyak yang terkait dengan sholabah yang keras ini. Wa qala li hurmatiha ihtaraza bihi anil muhtarami kal adami. Ya tentu dikecualikan juga yang keluar dari jalur tadi itu kemudian tidak najis, ada yang dikecualikan lagi karena dia merupakan makhluk terhormat. Ya, maka walaupun dia keluar tetap hukumnya tidak najis. Contohnya manusia itu kan makhluk terhormat, walaupun bayi keluar dari jalur depan tidak najis bayinya karena manusia kan, manusia itu bukan makhluk najis. Ya kan orang melahirkan itu kan lewat jalur depan, najis enggak karena di sini muhtaram, makhluk yang dimuliakan. Jadi tapi kalau yang lahir misalnya anjing dilahirkan dari manusia ya tetap najis. Ya cuman mungkin nggak lahir dari manusia anjing itu, zaman modern mungkin aja ya Pak Haji ya, karena sekarang banyak yang namanya jualan di bank sperma. Ya zaman kan makin modern ya, ada bank sperma, boleh jadi ada bank sperma anjing gitu loh. Kemudian orang nelen itu sperma anjing ditelen kemudian jadi janin anjing, itu bisa dimungkinkan. Makanya cerita masalah cloning begitu itu kan dari dulu di fikih udah ada. Cloning itu ada yang haram, ada cloning yang halal. Ya kalau cloning itu tumbuhan dari dulu juga halal dan diperbolehkan. Jadi kalau cloning tumbuhan itu kan urusan anak IPB, ya kan? Cloning tumbuh-tumbuhan, pohon jeruk dikawinkan dengan pohon belimbing jadi apa gitu kan ya. Itu dari dulu Islam sudah menganjurkan di fikihnya. Ya, cuman masih terus dikaji oleh orang-orang yang memang ahlinya seperti anak-anak IPB. Paya digabungkan dengan jeruk nanti jadi apa buahnya. Itu dari dulu memang dianjurkan. Ada yang haram kalau cloning itu manusia yang bukan pasangan halal. Itu juga sama haram. Ya kan? Dengan pacarnya diambil spermanya, masukin di bank. Tadi itu bank sperma, lahirlah anak. Nah itu haram karena tadi cloningnya cloning lewat sperma perzinahan bahasa kasarnya. Tapi kalau suami istri lama nggak punya anak, enggak. Kan suami istri udah berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, lalu oleh kedokteran diambil sperma suami, ovum istri masukkan di tabung, kemudian jadi anak. Kalau itu boleh karena pasangan yang halal, suami istri kan halal. Ya, karena pada zaman seperti ini kan semuanya dimungkinkan diuji coba oleh manusia. Tapi tadi garis hukum tetap hukum, nggak bisa hukum diakal-akali. Ya, yang halal-halal, yang najis-najis, dan seterusnya. Jadi kalau begitu dari zaman dulu juga cloning itu sudah dibahas panjang. Cuman kadang orang jarang membaca. Baru ketemu anak IPB
menemukan buah ini digabung ini buahnya kayak apa. Nah itu udah dari dulu sebenarnya. Kalau yang orang kampung kan biasanya singkong karet sama singkong biasa, ya kan? Kloningnya singkong karet disambung sama singkong biasa, biar singkongnya gede. Yang bawah singkong biasa disambung singkong karetnya gede, jadi isinya jadi gede. Ya nggak apa-apa, itu untuk mengembangkan kerupuk gitu kan, misalnya keripik misalnya. Itu dari dulu disuruh dalam Islam. Itu yang dimaksud oleh Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang problematika hidup Anda. Jadi kalau urusan dunia Rasul nyuruh yang namanya kreativitas, improvisasi dan seterusnya. Nah, di sini kalimatnya seperti itu. Jadi kalau manusia yang lahir dari jalur depan, walaupun ini tetap dia tidak najis, karena manusia itu muhtaram, dimuliakan oleh syara. Wa baqiyatu ma dzakarna fil haddi itaraza bihi anit turab fa innahu yadurru bil badani wal akli. Wa yanbaghi ayazida fil haddi fi halil ikhtiyar yadkhula fil haddi al maitah fa innahu yubahu akluha inda darurah ma'an najasa. Ya tentu di sini ada lagi yang dikecualikan dari batasan itu adalah debu. Ya, debu di sini ya duru. Debu itu menimbulkan madarat bil badani, ada di badannya maupun di akalnya. Ya, tapi kayaknya nggak ada orang makan debu, memang ada orang makan debu, nggak ada ya. Ya. Ini bayam bagi ayazida fil haddi al-ikhtiyar idhlal hatta. Ya, hatta innahu yajibu alaihi ghuslu famihi idza arafta ta'lam annal munfasal an batil hayawan nawani. Kalau begitu, apa yang terpisah dari hewan itu ada dua macam. Ahaduha ma laisa lahu ijtima'un wa istihalatun fil batin wa inna ma yarsurushan wal irki wa nahwihima falau hukmul hayawan al mutarassah minhu in kana najisan. Artinya kalau hewan itu memang najis, maka semua yang timbul juga najis, seperti keringat yang muncul dari hewan yang najis. Begitu juga sebaliknya, kalau hewan yang enggak najis, semua yang muncul yang meresap pada dirinya juga tidak najis. Gitu itu makanya kenapa manusia itu keringatnya tidak najis, karena orangnya tidak najis. Itu kan ya. Kan badannya enggak najis. Ya cuman gitu, walaupun enggak najis, masa seminggu enggak mandi-mandi, salatnya malu sama Allah. Ya benar Pak Haji ya. Walaupun keringat enggak najis, ya jangan terus enggak mandi-mandi. Masa salat juga enggak mandi-mandi ya, bau ya. Tapi kalau orang Arab enggak ada masalah ya, karena orang Arab keringatnya kan memang keringat kering ya Pak Haji. Apa namanya? Keringat udara kering. Ya walaupun seminggu nggak mandi mah nggak begitu bau karena daerahnya beda. Ya, orang Arab nggak mandi seminggu itu biasa. Ya, kalau Pak Agus nggak mandi seminggu, waduh, udah kerepotan ya. Ya udah mampu kata Abah. Ya iya. Jadi kayak orang Arab Saudi itu nggak mandi seminggu biasa. Makanya Imam Hambali mewajibkan mandi Jum'ah biar minimal. Iya. Karena kalau orang Arab nggak diwajibkan mandi Jumat seminggu sekali, nggak mandi-mandi mereka berbulan-bulan juga, ya gitu. Nah itu makanya Imam Hambali itu mazhabnya orang Saudi, ya karena tadi kondisinya kayak begitu. Beda dengan orang Irak, Mesir, mazhabnya Syafi'i beda. Ya mungkin karena keadaan alam juga bisa merubah seseorang. Bahkan Imam Hambali juga mengatakan jamaah sholat itu hukumnya fardu kifayah. Ya itu yang Hambali ya, maksudnya biar orang serius sholat jamaahnya gitu kan ya, itu tujuannya ke sana ya. Tapi yang Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah itu kan ya. Nah di sini karena usani malahu istihalatun kal bauli wal udrah wadam wal kai. Ya selanjutnya ada lagi yang di sini malahu istihalatun. Ada yang keluar dari jalur tadi itu tapi mustahil untuk dirubah. Contohnya kencing. Lah kencing mau diapakan juga nggak bisa berubah jadi suci. Benda cair itu gitu loh.
Wadam, begitu juga darah yang disebut darah najis, ya tetap aja mau dicuci ya tetap aja najis. Walqai, kemudian muntah, yaitu juga cairan yang digolongkan najis yang enggak mungkin bisa dirubah jadi suci. Fakuluha najisun min jami'il hayawanat al-makulah wa ghairiha. Ya, semua kencing dari hewan yang boleh dimakan maupun enggak boleh dimakan, hukumnya najis mutlak, enggak bisa dirubah. Cuman kalau untuk teori kedokteran ada yang memperbolehkan hanya untuk muzur saja. Yang disebut sekarang apa namanya Pak Haji itu? Urin terapi. Ya namanya urin terapi ya. Kata Pak Haji Jajak yang tahu lah, saya kata urin kedokteran. Namanya pengobatan lewat air kencing, urin terapi nyebutnya ya Pak Haji kan nggak salah ya. Nah itu boleh untuk darurat. Kalau zaman dulu kan air kencing buat ngobatin apa tuh Pak? Buat mata belek. Iya kan, urin terapi zaman kuno dulu tuh. Orang mata belekan itu kalau disolek lewat kencing itu hilang. Ya. Itu namanya untuk pengobatan, dan sebagian kedokteran memperbolehkan, tapi hanya untuk darurat. Berubah jadi suci enggak? Ya enggak. Air kencing yang dipakai tadi tetap aja najis. Cuma nanti setelah itu dibersihkan, disucikan matanya. Karena untuk obat tadi. Ya kan ada kan teori itu ada sekarang. Sampai sekarang masih ada. Alkohol ya. Enggak. Ini kasuistis barangkali kehidupan kita sehari-hari yang kaitan dengan sholat, khususnya kita bawa uang di dompet, tapi uang tersebut mungkin ada najis dari darah. Kalau misalnya kita beli ayam potong atau daging, nah ini sholat kitanya sah apa tidak? Iya. Sholat bawa uang kena darah. Iya. Uangnya dimasukin ke dompet. Dimasukin ke dompet. Itu kan bahasa ininya sholat membawa najis. Kalau dalam fikih namanya sholat membawa najis. Dari situ tergantung. Kalau najisnya najis badan kita sendiri, darah itu nggak masuk najis. Ya kalau ya darah kita sendiri. Ya. Dari yang lain ya intinya gini, kalau darahnya tadi darah yang najis ya otomatis sholatnya tidak sah, namanya sholat membawa najis gitu tuh. Karena syarat sah sholat itu kan ada 3 ya, syaratnya yang dipakai suci, badannya suci, tempat sholatnya suci, kan ada 3 syarat sahnya kan. Nah itu termasuk pakaian yang dikenakan ada najis yang ke bawah, yang disebut mahmul, yang dibawa. Ya makanya disitulah perlu dipisahkan. Ya taruh aja sih uang yang banyak darahnya di mobil kayak di mana, jangan di kantong. Ya artinya jangan dibawa sholat maksudnya. Ya kayak begitu, ya kasus seperti itu banyak. Intinya sholat membawa najis di pakaian itu juga tidak sah sholatnya, karena dia namanya pakaiannya ada najis yang ke bawah, namanya mahmul, ya ke bawah najis. Tapi ya tentu najis dalam arti yang zahir, jelas-jelas najis. Ya kalau najis di dalam perut ya semua orang punya najis, dan itu mah di dalam. Ya nggak ada hukum yang tadi yang kelihatan. Iya kalau itu kita. Yang kedua Pak Ustaz, kalau di perkantoran biasanya ini sholat, bajunya itu, celananya itu gitu. Kita nggak tahu bahwa bajunya atau celananya itu kena najis. Ini sholatnya bagaimana Pak? Iya, kalau ragu dalam fikih disuruh mengembalikan aslinya. Al-aslu at-tahur, menurut asalnya suci. Waktu dia pakai baju tadi kan suci, waktu pakai pakaiannya suci. Soal di jalan kena debu segala macam, kita meyakini asal usulnya dulu. Kembalikan ke asli, kecuali najisnya jelas. Misalnya lagi lompat,
ya ada tai kerbau nempel, nah itu ya itu Pak Jani gitu. Dia yang punya sapi masalahnya. Iya yang kebayang yang punya sapi. Lompat nyepret gitu kan celana lah itu kan kelihatan itu sapinya. Kalau selagi belum kelihatan kembalikan ke aslinya. Kasusnya begini Pak Ustadz. Iya. Di kantoran itu kan kencing dulu, terus bebersih tempat kencing kita, Iya. terus kita wudhu, tapi si kencingnya tuh nempel di celananya, gimana Pak Ustadz? Iya, kalau jelas nempel akan jelas namanya zahir ya, ketahuan kenanya gitu loh. Kalau ketahuan ya jelas najis, kalau ketahuan kecipratannya mah. Iya, kalau tadi. Iya, yang tadi nggak tahu itu sepanjang jalan misalnya macam-macam ya di jalan namanya ya kecipratan apa nggak tahu, nah itu nggak apa-apa. Kayak orang ke musola hujan-hujan lah, ya kan Pak Haji ya. Hujan-hujan kan suka nyiprat sana sini kan, nah itu kembalikan ke asal. Tapi kalau kayak yang tadi itu kan jelas kencing nyiprat, jelas namanya kan. Makanya disinilah toharoh itu ada yang disebut siasatut toharoh, strategi toharoh. Gimana tempat wudhunya, kerannya itu jangan nyiprat. Supaya nggak nyiprat gimana? Bikin keramiknya yang miring, seret langsung ke sana bukan ke badan. Air turun itu kan dari keran kena keramik langsung ke sana muncratnya. Yang begini miring kayak zaman dulu tuh ya Pak ya. Kalau Masjid Banten yang lama-lama kan begitu Pak Agus ya, miring gitu tuh. Jadi air itu kena ini langsung ke sana, bukan ke celana kita kan. Iya, kalau sekarang kan rata, itu nggak ngerti siasah fikih namanya. Enggak, kalau di kantoran tuh sekarang pakai kloset. Iya, kloset, ya sama intinya nyiprat apa enggak. Ya artinya kalau diatur dengan strategi tadi kan lebih aman gitu itu. Sampai saking hati-hatinya masjid lama itu di depan masjid ada kolam yang lama-lama ya. Iya, yang lama-lama gitu kan di masjid ada kolam gede, termasuk Banten lah ya Pak Haji ya. Masjid Raya Banten sana itu kan ada kolam kan gede banget kalau di sana. Ya itu artinya kalau dari mana-mana najis dia masuk kolam hilang najisnya baru wudhu. Itu jadi siasatnya ke sana. Cuman kan kita orang sekarang jarang berpikir ke sana. Kenapa sih masjid lama pada begitu? Berapa meter persegi? Iya harus di atas 2 kula. Iya. 300. Iya enggak sih semeter persegi juga udah cukup. Iya 360 liter kalau airnya 3 kula itu. Tapi kan kalau dilebihkan lebih baik gitu kan. Jadi iya karena kalau 2 kula itu kan ukurannya kolam itu segi 4 panjang lebarnya itu 1 hasta seperempat Pak. 1 seperempat kan ini 1 hasta ya 1 hasta tambah seperempat seginilah. Iya sekitar ini. Iya tapi kalau kita seginian semeter ya malah lebih baik gitu kan. Jadi karena kalau udah 2 kula lebih kecipratan najis tidak berubah tetap suci gitu bedanya. Jadi kalau air banyak itu kena najis enggak najis wajib. Tetap suci dia. Kecuali kalau najisnya banyak. Kalau najis ciprat-cipratan kan sedikit. Soalnya kalau tai kerbau 1 lah iyalah itu berubah najis. Ya kan ya. Ya kalau cuma ciprat-cipratan mah enggak mengaruhi. Enggak saya enggak nyinggung ini cuma cerita najis ini Pak. Ya. Ya. Jadi turu premen. Iya kalau dia mah kolamnya gede dia nggak ada masalah. Iya, ya. Jadi itulah soal toharoh memang perlu hati-hati tadi caranya gimana supaya orang itu aman. Jadi kalau kita cuma dari rumah hujan nyiprat-nyiprat itu dianggap ma'fu bahasa bikinnya. Seandainya najis juga dimaafkan. Ma'fu itu dimaafkan alias sah saja. Kecuali kalau yang kelihatan tadi nyiprat beneran lah itu kelihatan. Itu baru dianggap najis. Ya memang kayak begitu taharah itu kita yang ngukur ya. Kita yang ngukur yakin nggak tadi kena najis itu kan kita yang ngukur ya Pak Haji ya. Kalau orang lain nggak tahu, yang tahu kita sendiri. Saya tadi kecipratan apa enggak kan kayak begitu. Terus kemudian najis yang kena termasuk ma'fu apa enggak. Ya kan? Karena kalau najis ma'fu itu yang jumlahnya sedikit kan.
Contohnya kita lagi sholat di tempat yang nyamuknya banyak, ya kan? Pas ditepak, udah bajunya putih kan ke baju jadi darahnya di baju putih. Lah kalau darah nyamuk kan makfu karena jumlahnya sedikit. Itu jadi kalau darah nyamuk itu enggak apa-apa karena jumlahnya sedikit, disebutnya makfu. Ya, tapi bukan berarti ngumpulin nyamuk sampai segelas, nggak bagus. Kalau nyamuk di segelas diteprok ya beda lagi, itu mah sengaja namanya. Ya kan jadi banyak. Kan ukuran banyak itu najisnya mengalir. Kalau nyamuk nggak mungkin mengalir darahnya mah. Tapi kalau segelas ngalir bagus ya. Kalau nyamuk segelas darahnya ngalir, dipencet itu ngalir ya. Jadi disitulah ukurannya. Kita sendirilah yang ukur yakin najis apa enggak. Tapi kalau jumlahnya sedikit, tadi kembalikan ke asal bahwa menurut asalnya adalah suci. Nah di situ yang perlu hati-hati kita yang punya keyakinan. Makanya kenapa orang basuh muka ketika wudhu itu tidak diwajibkan yakin 100% rata. Ya kenapa? Karena basuh muka itu yang namanya juga muka kan, udah pasti kena semua, hampir bisa dibilang kena semua. Tapi kan kadang-kadang udah basuh muka masih ragu-ragu. Ini udah rata belum muka saya gitu. Lah kalau ragu-ragu gitu nggak mempengaruhi, tetap sah gitu maksudnya. Ya kan ada namanya setan walhan kan ya. Setan walhan itu setan spesialis ganggu orang toharoh. Namanya setan walhan ya. Walhan. Setan walhan itu kerjaannya ganggu orang toharoh, apakah ketika cebok, apakah ketika wudhu dan seterusnya tadi diganggu. Udah selesai ragu-ragu lagi, udah selesai ragu-ragu lagi. Itu kerjaan setan walhan. Ya namanya setan walhan. Ya karena setan itu beda-beda tugasnya. Ada setan walhan ganggu yang namanya orang toharo. Ada lagi yang spesialis ganggu suami istri biar cerai. Ada khusus setannya. Ya, ada yang setan khusus diambisius, pengen jadi pejabat terus. Udah jadi wali kota pengen jadi gubernur pengen jadi presiden. Ada yang setan spesialis ganggu. Ada. Hah? Si Gimron. Oh, si Gimron. Saja si Abang. Si Gimron katanya. Ya iya kayak begitu itu ada aja. Ya, ada lagi yang gangguannya yang lain selain daripada itu supaya orang lupa akhirat, terus itu juga ada. Iya kan, nggak mikirin ibadah, mau mikirin dunia aja. Akhirat nggak pernah dipikir-pikir. Ya itu kan, ya itulah. Walhan ini kerjaannya khusus ganggu orang toharoh. Udah wudhu, tadi tangannya belum, segala macam padahal udah. Itu kan begitu kan ya. Ada lagi yang setan walhan kerjaannya cuman mencetin perut orang doang. Maksudnya mencetin gimana? Udah selesai wudhu, pules lagi, pengen kentut, padahal nggak pengen kentut, cuman rasa pules lagi diocok-ocok sama dia doang. Jadi kerjaannya cuma ngocokin perut biar orang itu wudhu lagi, padahal nggak kentut, tapi kayaknya pengen kentut gitu tuh. Itu kerjaan setan walhan. Makanya kenapa orang masuk kamar mandi disuruh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. La walhan itu bagian dari khubuthi wal khaba'ith. Khubus setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Jadi walhan itu ada dua, setan laki-laki, setan perempuan. Iya, kalau perempuan mungkin beda lagi godanya kan. Itu di dalam kamar mandi itu. Ya, kalau laki-laki beda lagi. Makanya ada khubus, ada khaba'ith. Setan bencong enggak ada. Setan bencong enggak ada kata Pak. Ya sama orang bencong enggak ada. Itu mah cuman bikin-bikinan doang. Iya, cuman penampilan doang kan ya, hakikatnya enggak ada. Ya, inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Muludan ya, udah mulai muludan. Iya. Hmm. Di depan. Di masjid kapan? Di depan kayak. Masjid di depan. Iya. Oh. Jam 13 berapa?